semakin dekat dengan Tuhan. Di awal tahun ini, kami mau lebih lagi datang kepadamu, membangun keintiman dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh how I love you Lord. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Di jalan lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh how I love you Lord. Oh how I love you Lord. Oh how I
bersekutu denganmu, menikmati bait-Mu, menikmati indahnya kasih setia-Mu, menikmati kemurahan, menikmati kebersamaan dengan-Mu Tuhan. Lebih lagi, lebih dalam bersekutu dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Deeper in love with You, deeper in love with You, Lord. I love You, I love You, I love You. I love You, I love You, I love You. I love You, I love You, I love. In my heart will fall only after You. Sungguh kami mau melekat dengan Tuhan di tahun ini, sebab Engkau Tuhan kekuatan kami. Kau yang beri kemampuan dalam hidup kami, sebab bersama-Mu kami dapat melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan meteraikan firman-Mu dalam setiap loh hati kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya setiap kita diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh kembali bertemu di doa pagi secara online di tahun yang baru ini, tahun 2026. Saya pribadi mengucapkan selamat tahun baru 2026. Mari bersama-sama, semakin hari kita semakin dekat melekat tinggal di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tema tahun ini, tema besar tahun ini gereja kita adalah semakin intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, keintiman itu mutlak diperlukan bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika kita intim dengan Tuhan, kita dekat melekat dengan Tuhan, saya yakin percaya setiap kita akan diberikan kekuatan. Setiap kita akan bisa mengetahui kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga senantiasa hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin 2025 apa yang terjadi banyak hal Bapak Ibu Saudara, tapi yakinlah 2026 pertolongan Tuhan, janji Tuhan nyata bagi setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita buka di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan, judul perikop. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita akan juga buka di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Jikalau kalian mengasihi aku, patuhlah kepada aku, maka aku akan memohon kepada Bapa, dan ia akan menganugerahkan kepada kalian penghibur yang lain yang tidak akan pernah meninggalkan kalian. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam perikop ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus akan menjanjikan penghibur bagi setiap kita. Kita tahu penghiburnya itu adalah Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mencurahkan rohnya, Roh Kudus itu bagi setiap kita untuk menghibur setiap kita.
Tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, memberikan kepatuhan, ketaatan bagi setiap kita untuk mengerjakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, keintiman itu diperlukan bagi setiap kita sebagai orang percaya. Sebelum kita masuk di dalam keintiman itu, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Sebelum masuk di dalam keintiman itu, kita harus hidup terus, berdoa terus kepada Tuhan supaya hidup kita penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita ingin hidup intim, hidup dekat bersama-sama dengan Tuhan, firman Tuhan katakan, kamu akan menuruti segala perintahku. Menuruti di sini tidak dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan daripada Tuhan saja, sehingga kita bisa melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Maka saya bersyukur bergereja di tempat ini. Kita semua bersyukur bergereja di tempat ini. Kita memiliki gembala sidang yang senantiasa menekankan untuk setiap kita semakin hari semakin dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Itu kunci supaya kita boleh dekat dengan Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga kita memiliki kemampuan, memiliki gairah untuk kita tinggal dekat melekat bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan keintiman itu akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita intim dengan Tuhan, Tuhan berkata, yang intim itu akan melihat Tuhan, akan masuk dalam perjanjiannya, akan masuk dalam kerajaannya yang mulia itu. Ketika kita intim dengan Tuhan, ada transfer spirit, ada transfer kekuatan yang luar biasa, sehingga kita bisa menghadapi segala problem-problem yang ada di dunia ini. Bahkan kita diberikan kekuatan yang luar biasa di dalam Tuhan. Selain daripada itu, Bapak Ibu Saudara, seperti di dalam Ibrani pasal yang ke-11, kita akan buka Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kalau kita memiliki hubungan yang baik, keintiman itu, kita berkenan kepada Allah. Kita tentu tahu ceritanya Henokh. Henokh seseorang yang sangat luar biasa, sehingga Alkitab mencatat dia terangkat, tidak ditemukan lagi di dunia ini karena Allah telah mengangkatnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena berkenan kepada Allah. Mari setiap kita untuk memiliki kerinduan semakin hari semakin berkenan kepada Allah, sehingga apapun yang kita kerjakan semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan semakin hari semakin dipermuliakan. Kita boleh menjadi alatnya, kita boleh menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Bahkan kita boleh menjangkau jiwa-jiwa demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya ingatkan juga visi gereja ini untuk 2000 jiwa. Saya kira dan percaya semakin hari banyak orang akan dipakai Tuhan di gereja ini, sehingga banyak orang akan menjadi penginjil, tentara-tentaranya Allah, sehingga boleh menyelamatkan, menjangkau jiwa-jiwa demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara lebih lagi intim kepada Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Penuhlah Roh Kudus, berdoalah senantiasa, bersyukurlah senantiasa, memuji menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, lakukan dengan taat. Saya yakin percaya kehidupan Bapak Ibu Saudara akan luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan memberikan
tema yang luar biasa untuk kami boleh diingatkan untuk semakin hari semakin intim bersama-sama dengan Engkau Bapa. Berikan kekuatan bagi kami sehingga kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa bagi setiap sidang jemaat yang setia mendengarkan doa pagi secara online. Tuhan memberkati. Kami serahkan hari ini sampai malam nanti ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan sertai pimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.